Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni Pikiran. Selamat siang Pak Agung. Halo Vi, selamat siang. Ini kenapa kita pada kacamataan ya? Silau. Silau. Karena di depan kita itu orang-orang yang tercerahkan. Jadi kita tidak kuat memandangnya. Bekasi kayaknya panas banget ya hari ini kayaknya ya. Butuh yang adem-adem nggak sih? Kayaknya sih Vi. Boleh. Mau es krim? Es krim Vi. Kayaknya enak ini. Kayaknya enak nih. Seger. Kayaknya enak nih. Es krimnya es Sambil- krim apa nih? Nggak apa-apa sih. Kopi. Es krim kopi, tapi mereknya nggak apa-apa. Siapa tahu merek ini nanti kasih sponsor. Ya. Nah, Begini Pak ya. jadi begini. Nah, makasih. Jadi kita es kriman dulu Es ya. krim coffee crispy. Enak ini. Weh, udah coffee crispy. Kayaknya seger ya. Seger nih Kalau siang-siang seger itu kan. es buah. Tapi es krim juga seger kok Pak. Jadi gimana ini? Oh, jadi ini harus dilepas semua gitu. Dibuka. Ini kayaknya kamu ada memori apa sama es krim, Vi? Iya. Ini Kenapa begitu mencoba Evi tertawa? ketawa ini. Ini ketawanya mirip video yang lagi viral ya. Itu teringat apa sih sebetulnya? Ada es krim. Ada memorinya kayaknya deh. Sebentar. Sebetulnya ada aturan baku nggak sih makan es krim itu? Sebenarnya nggak ada sih Pak. Kalau kalau cewek sama cowok beda nggak? Kalau yang makan es krim cowok tuh gimana? Coba kalau Pak Agung yang makan es krim gimana? Nah, ini Coba malah jadi coba. kagok saya ini. Ini kayaknya mulai kaki 1000 ya. Iya. Mulai ini. Jangan-jangan banyak yang japri saya gara-gara es krim. Coba. Teman-teman kita lihat ya kalau Pak Agung makan es krim kayak gimana? Coba. Ini saya mau makan es krim jaim. Enggak, sambil makan. Coba. Sebetulnya ada apa sih dengan es krim ini, Vi? Coba. Kalau Evi yang makan es krim ya, coba. Tar dulu. Agak meleleh dikit, biasanya yang udah agak meleleh dikit tuh biasanya lebih syahdu biasanya. Coba ya. Tuh kan, dia geli sendiri kan. Keluar Evi aslinya deh. Nggak bisa Jaim, nggak bisa. Rupanya Evi udah lupa cara makan. Udah lupa teman-teman. Mohon maaf ya, udah lama soalnya nggak makan es krim ya kan ya. Coba. Sambil jongkok dong. Nah itu sebenarnya apa sih? Ada apa dengan berita es krim? Iya ya Pak. Kok viral gitu? Kok es krim ya? Bukan apa ya? Bukan selain es krim itu apa yang bisa dimakan? Permen lollipop gitu. Mungkin karena gayanya ya Pak. Gaya waktu pas makannya dikaitkan sama sesuatu. Itu yang Oklin siapa? Oklin Via. Bukan Vira ya? Via. Oklin Via. Iya, videonya Oklin Via yang lagi viral. Mungkin teman-teman udah pada lihat ya. Ini gimana nih fenomena video viral ini Pak? Itu kalau dari sisi moralitas dia memakai satu itu apa? Lambang. Iya, lambang atau simbol sebuah agama ya. Nah, kenapa itu bisa viral gitu, Vin? Karena ada lambang. Iya, karena mungkin si Agama. cewek ini, si Oklin Via ini memakai pakaian lambang sebuah agama ya. Suatu agama, ya saya sih dari sudut pandang perempuan ya agak kurang pantas, Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Budaya remaja kita ini kan sekarang apa ya, Pak? Semacam menghalalkan segala cara untuk viral, untuk membuat video yang menurut saya di luar Nurul ya, sampai kehilangan haikal gitu. Itu gimana Pak? Itu yang jadi konsen ya. Mengapa kok kalau memang tujuannya itu untuk viral, kenapa kok sebegitunya gitu ya? Artinya ya mungkin ini persepsi kita ya. Mungkin itu persepsi kita karena dihubungkan dengan salah satu atribut agama. Iya. Kemudian
Ya sebenarnya kalau kita lihat itu kan hanya makan es krim kan. Ya persepsi orang aja yang menghubungkan ke arah sana gitu. Iya, apa Bisa karena jadi nggak? Kalau itu persepsinya orang yang lihat aja. Kalau orang lihat itu oke-oke aja, kalau dia nggak pakai salah satu atribut agama, mungkin nggak akan seperti ini gitu. Iya, mungkin apa karena saya juga punya memori di sana, jadi saya juga agak tertarik sama beritanya ya, sama es krim tadi itu loh, ada memori makan es krim ya kan? Karena sikap jongkoknya mungkin Pak. Oklin-Via ini kan jongkok di depan cowok. Nah itu dia, kalau dia jongkok, kita lihat sebagai jongkok kan nggak masalah orang yang dimakan es krim kok. Tapi mengapa yang lihat itu mengasosiasikan Iya. kepada aksi-aksi porno? Jadi lebih ke Jadi yang salah asumsi sebetulnya- yang nonton. Ya, yang salah sebenarnya Oklin-Via apa kita? Ya, makanya saya bilang kalau saya otak saya liar karena nonton itu, ya karena saya sendiri punya memori tentang hal tersebut. Jadi ada memori Vi, tentang hal tersebut. Oh, tentang makan es krim itu tentang ada, Pak. Ada ya. Ada. Tentang makan es krim itu ada. Udah lama nggak makan es krim dengan gaya tersebut. Makanya ini kan bisa kita jadikan satu pertanyaan terbalik gitu kan. Yang salah itu aksinya Oklin-Via atau kita yang melihat dan mempersepsikan itu. Gitu. Gimana kalau dari sisi Ya saya sih setuju Pak. Keduanya ya bisa kita tanya terbalik ya. Penontonnya yang berasumsi berlebihan atau aksinya ini yang memang mengundang Pak. Atau memang dua-duanya nggak bisa dipisahkan karena ada aksi yang mengundang, Ada respon. maka ada respon atau persepsi seperti itu gitu. Setuju sih Pak. Keduanya sama-sama nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya diem-diem aja gitu sih, aksi itu tidak mendapat banyak hujatan atau nyinyiran gitu, ya mungkin itu kan jadi lewat gitu aja. Iya, jadi biasa aja. Nah, tapi mungkin menurut saya yang membuat viral itu tadi karena simbol agama yang digunakan, Pak. Ya memang itu yang sensitif ya di negara kita. Ya. Iya. Coba kalau sekarang kita ini lagi makan es krim, kita pakai salah satu simbol agama. Bapak aja saya nggak ikutan. Nah ini kan ya mungkin yang jadi masalah itu ya, ketika satu pakaian dianggap sebagai satu simbol agama. Iya. Itu kan budaya kan? Iya, Pak. Mengapa si salah satu budaya ini melekat menjadi salah satu simbol agama? Kan bisa aja kan, pakaian yang dipakai Oklin-Via ini bisa saja dari budaya-budaya yang lain kan? Bukan hanya satu tradisi agama. Dan ini memang kayaknya memang menu kesukaannya netizen, Pak. Ketika dia bawa simbol agama itu cepat viralnya. Atau gini, kayak yang kemarin makan babi itu. Iya. Siapa itu makan babi itu? Yang pakai Bismillah. Saya lupa, Pak. Mukanya Yang akhirnya dia diajuin juga kan? Iya. Ke disomasi gitu kan? Kalau misalnya ini kasus ya, misalnya si makan babi atau Oklin-Via ini subscribernya belum banyak. Oh iya Pak. Belum viewernya belum banyak gitu. Jadi konten-kontennya itu belum berduit. Mungkin nggak dia dimasalahkan kan? Ketika mau dimasalahkan misalnya ngelihat viewernya 100, subscribernya cuma 200 gitu, mungkin nggak itu dipermasalahkan? Kemungkinan tidak, Pak. Karena kan kemungkinan yang melakukan hal-hal ini sudah banyak sebelumnya. Cuman karena viewernya sedikit, jadi nggak ada yang tertarik untuk mendongkrak video tersebut. Jadi mungkin nggak dalam tanda petik ada mafia? Sangat mungkin, Mafia Pak. itu ketika dia mau mensomasi orang, tujuannya sebenarnya bukan somasi itu. Tujuannya adalah damai dalam tanda kutip. Iya kan? Mau gue terusin nggak? Nah, gitu kan, gitu. Mungkin nggak? Itu mungkin nggak? Jadi ini kan kita bicara dari segala macam kemungkinan. Kan? Iya. Dan itu sangat mungkin. Kayak kasusnya lagu Hafanus Shalom Alaihim. Kenapa yang dipermasalahkan kan Al Zaitun yang omsetnya triliunan? Iya. Kenapa yang
dinyanyikan oleh Cak Nun sama yang nyanyi malah pakai peci semua. Iya. Hafanu salam alaihim tahun berapa itu? Aduh, jatuh, Vi. Kayaknya Minta tisu apa? Bisa. es krimnya udah meleleh, teman-teman, dihabisin dulu ya. Disegerakan. Kalau udah meleleh itu enak, Tambah nikmat. tambah nikmat dia. Untung dia nggak pakai atribut agama. Ya, Cak Nun itu kan menyanyikan itu dengan Kiai Kanjeng kan, Hafanu salam alaihim. Tahun berapa? 90 berapa gitu. Nggak dipermasalahkan. Iya, Pak. Atau karena omsetnya Cak Nun belum miliaran, belum triliunan gitu. Sedangkan omsetnya Al Zaitun itu udah triliunan, sehingga itu jadi masalah. Kan kita ada di negeri aneh ini, bukan negerinya yang aneh, bukan ya, masyarakatnya. Di situasi yang aneh, damai dalam tanda kutip. Jadi mungkin sebelumnya ada negosiasi damai dalam tanda kutip ya, Pak? Iya, jadi orang itu mungkin kalau ngurusin orang ngelihat uangnya banyak enggak gitu. Iya. Kalau wah uangnya sedikit, viewer sedikit, subscriber sedikit, biarin aja gitu. Nggak ngefek. Nungguin kalau udah banyak baru dipermasalahkan. Iya. Jadi kalau mau mempermasalahkan video ini nanti nunggu video viewer saya agak banyakan dikit. Viralin dulu deh. Viralin dulu, baru nanti damainya nanti dalam tanda kutip nanti ya. Nah kalau tadi bicara moralitas tadi, kalau kamu mau viral dan ngelakuin hal itu ini nggak kepikiran nggak? Kayaknya sih kepikiran, Pak. Maksudnya kepikiran mau melakukan itu gitu? Iya kepikiran, Pak. Biar viral? Iya, biar viral dan biar ada cuannya, Pak. Tapi resikonya. Saya juga berpikir resikonya. Apakah uangnya sebanding sama resikonya? Kalau sama dengan sih, ya saya pikirin Dan sih. juga karena ini kan jejak digital kan? Iya. Itu mau diapain juga, kita mau ngapusin satu-satu, yang diposting orang, yang diberitakan orang kan nggak bisa hilang. Nah ini Pak yang menjadi pertanyaan saya juga ya. Budaya remaja kita ini apakah tidak memikirkan resiko di balik perbuatan tersebut? Seperti tadi, jejak digital ini kan akan ada terus ya Pak. Sementara mereka ini yang notabene masih sangat muda, masih umur 20-an, bahkan ada di bawah umur 20. Apakah mereka tidak berpikir nanti karirnya bagaimana atau nanti untuk kedepannya? Iya. Itu gimana Pak? Atau mungkin karena kurangnya edukasi tentang konsekuensi. Iya. Jadi sangat kalau ya sekarang karena zamannya media sosial kan, siapapun bisa bikin rekaman video, Iya. bisa ngunggahnya di seluruh medsos yang dipunyai gitu. Nah konsekuensi atas itu mungkin ya nggak dipikirin. Iya, yang Edukasi tentang iya, itu. siap. Tidak berpikir, dia pikir kalau dia sudah delete kontennya sendiri sudah selesai gitu. Sudah selesai. Nah kalau kemudian ada yang posting lagi kan, nanti kalau dia nikah, dia punya Iya. anak, anaknya kan bisa nonton juga gitu kan. Nah beberapa kasus-kasus video viral yang selama ini, yang akhirnya mereka sudah berkeluarga, kan nggak hilang. Bahkan kemarin yang sebelum rame TikTok dulu kan ada viral keong racun ya. Iya. Nah itu kan pada dihujat kan. Iya, Orang generasi nyanyi-nyanyi gitu anak muda. Sekarang bukan anak muda, emak-emak. Emak-emak. Itu tadi barusan ada lomba TikTok. Ada hadiahnya lagi. Ada hadiahnya. Uang tunai. Nah itu kemarin diangkat lagi kan si keong racun ini. Iya. Masing-masing sudah berkeluarga. Kemudian didatengin lagi dengan yang sekarang gitu. Nah ini kan itu sebenarnya bisa kita lihat kalau berita yang dulu kan nggak hilang. Orang Iya. masih bisa diambil lagi kan. Nah ini kepikiran nggak gitu? Kalau itu menjadi konsen kita, bagaimana caranya memberikan edukasi agar anak-anak muda dan remaja ini bisa menyadari bahwa semua tindakan itu ada konsekuensi. Gitu. Nah ini kita mau mulai dari mana coba? Iya, atau minimal mereka paham dulu ya Pak. Paham dulu konsep dari sebuah perbuatan itu akan ada konsekuensinya yang ya konsekuensi itu kan ada yang pendek, ada yang panjang ya Pak. Contohnya yang panjang tadi dia misalnya membuat video viral, masih di bawah umur 20-an, kemudian nanti kan dia akan berkarir. Setelah berkarir dia akan menikah.
Nah, zaman sekarang itu untuk berkarir aja sebuah perusahaan itu melihat dari media sosialnya, track medsos, recordnya dari medsos. Nah, kayaknya kita di usia sekolah anak-anak udah mulai diedukasi ya Pak ya. PR kita bersama harusnya gitu. untuk mengedukasi, minimal mereka memahami. Kalaupun dia memilih jalur tersebut, artinya dia sudah paham untuk konsekuensinya. Kalau gitu kita minum dulu, Vi. Nanti iya. kita lanjutkan obrolan tentang konsekuensi. Siap. Jadi kita ngopi dulu ya teman-teman.